Hey ho pup gengs. Sejumlah teori terus bergulir untuk menjelaskan salah satu misteri di bumi, yakni segitiga Bermuda. Menjadi misteri karena sejumlah pesawat dan kapal sering lenyap tak berbekas ketika melintasi daerah itu. Ternyata tak hanya tempatnya saja yang misterius. Hewan-hewan yang hidup di lautan segitiga Bermuda juga misterius loh. Kira-kira seperti apa ya? Mari kita simak ulasannya. Jika sebuah film berjudul Tremor pernah mengangkat cerita tentang monster cacing raksasa, mungkin film itu terinspirasi dari cacing bobit, predator air yang mirip monster cacing raksasa. Hewan ini kerap dipanggil alien dari dasar laut loh. Cacing bobit yang memiliki nama latin Ionyche aphroditois ini istimewa jika dibandingkan dengan spesies cacing laut lainnya. Bentuk dan perilakunya yang terkesan menakutkan bak monster. Soal ukuran, kalian pasti kaget ketika tahu cacing bobit dapat tumbuh sepanjang 10 kaki hingga 3 meter. Kaget nggak? Namun yang unik adalah tubuhnya yang beruas-ruas dan berwarna-warni. Kepalanya memiliki sepasang mata dan 5 buah antena. Lalu di mulutnya terdapat sepasang taring untuk menerkam mangsanya. Serem juga ya. Hewan ini dapat menyerang dengan kekuatan yang bisa menarik, bahkan merobek mangsanya hingga setengah badan. Selain itu, cacing bobit akan menyuntikkan racun kepada mangsa bersifat pembunuh, sehingga lawannya yang besar dapat dimakan dengan tenang. Nama bobit pada hewan ini diberikan oleh seorang fotografer bawah laut karena teringat dengan insiden yang menimpa keluarga bobit asal Amerika Serikat di tahun 1993. Keduanya memiliki kesamaan, di mana cacing bobit memotong organ tubuh untuk melumpuhkan mangsanya, seperti dalam insiden Lorena Bobbitt terhadap suaminya. Ih, yang dipotong apanya ya? Tidak hanya itu, cacing bobit baru aktif mencari makan pada saat gelap, juga memangsa hewan yang lebih besar dari ukurannya ketika ada melintas di atas liangnya. Cacing bobit secara tiba-tiba muncul keluar. Wah, ini sih kecil-kecil cabai rawit ya namanya. Spesies aneh berikut yang hidup di laut segitiga Bermuda yaitu Ctenophora, atau lebih dikenal dengan ubur-ubur sisir. Adalah filum hewan bertubuh lunak, tidak bertulang belakang. Anggota filum ini sekilas menyerupai hewan ubur-ubur, walaupun memiliki perbedaan mendasar. Tapi meskipun mirip, Ctenophora ini bukan bagian dari atau keluarga dari ubur-ubur. Adapun ciri khas dari Ctenophora adalah memiliki sisir yang berjumlah 8 baris. Sisir ini bukan seperti alat untuk kita merapikan rambut ya. Sisir pada hewan laut ini merupakan kumpulan tangan berbulu yang bisa bercahaya dalam gelap. Sisir ini adalah kumpulan silia yang digunakan berenang, sekaligus dinobatkan spesies yang terbesar yang berenang menggunakan silia. Ukurannya itu hanya kisaran beberapa milimeter sampai 1,5 meter saja loh. Kalian pernah mendengar ikan barreleye? Ikan ini dipercaya hidup di laut segitiga Bermuda. Yuk kita lihat barreleye fish lebih detail. Ikan barreleye atau Opisthoproctus soleatus ini termasuk salah satu spesies langka dan jarang ditemui. Tapi jika dilihat dari bentuknya, tak hanya langka, ikan ini juga mempunyai bentuk yang sangat aneh. Kepalanya transparan. Yap, transparan. Karena itulah kita bisa melihat bagian dalam kepala ikan itu. Matanya berbentuk gentong terdapat di dalam kepala. Ih, serem ya. Anehnya lagi, jika ikan ini dikeluarkan dari air, kepalanya yang transparan itu akan hancur. Akibatnya, ikan ini juga langsung mati. Ikan yang pertama kali ditemukan pada tahun 1939 ini biasa ditemukan pada kedalaman 600 sampai 800 meter. Ikan ini tidak terlalu besar dengan ukuran rata-rata sekitar 15 cm. Tapi spesies ini bisa tumbuh hingga 44 cm. Keren dan unik ya jenis ikan satu ini.
Masih tentang pembahasan ikan. Jika berbicara soal ikan predator di laut, pasti kita akan teringat dengan hiu. Kemampuannya dalam memburu mangsa dan bentuk seramnya membuatnya dijuluki King of the Ocean atau Raja Lautan. Nah, salah satunya jenis hiu yang bernama latin Mitsukurina austoni atau hiu goblin. Jenis ini memiliki moncong yang panjang, pipi, dan bisa menjulur lebih panjang lagi saat akan memakan mangsanya. Ukuran tubuh hiu goblin rata-rata memiliki panjang 1,6 meter sampai 3 hingga 4 meter loh. Hewan ini juga memiliki 35 sampai 53 baris gigi rahang atas dan 31 sampai 62 baris gigi di rahang bawah. Hewan ini memiliki warna merah muda yang muncul dari pembuluh darah yang nampak dari luar dan campuran abu-abu. Keunikan dari hiu goblin, moncong yang terdapat di tubuh hiu ini ternyata memiliki banyak pori-pori yang disebut ampullae of Lorenzini. Bukan pori-pori biasa, mampu mendeteksi mangsanya lewat medan listrik loh. Keren banget ya? Tapi apakah hiu goblin berbahaya bagi manusia? Walaupun terkesan menyeramkan, ternyata hiu goblin ini bukan merupakan ancaman bagi manusia. Jarang sekali terdapat kasus manusia yang dibunuh oleh hiu goblin. Jika hiu ini tertangkap, biasanya itu merupakan sebuah ketidaksengajaan saat manusia mencoba menangkap hewan lain. Keren dan unik ya? Semoga populasi hiu goblin yang telah langka ini dapat terus bertambah dan selamat dari kepunahan. Dan yang terakhir adalah seekor mamalia laut yang diyakini juga hidup di segitiga Bermuda. Megaptera novaangeliae, atau dikenal dengan paus humpback, atau di Indonesia dikenal dengan paus bungkuk. Ini adalah salah satu rorqual terbesar. Panjang paus bungkuk dewasa jantan bisa mencapai 12-14 meter. Panjang dewasa betina sekitar 15-16 meter. Lama hidup hewan ini sekitar 45 sampai dengan 50 tahun. Sedangkan beratnya mencapai 36.000 kg atau 36 ton yang setara dengan 36 mobil berkapasitas 6 orang. Wah, kebayang nggak sih berat paus humpback ini? Mamalia raksasa ini juga dijuluki sang penjelajah lautan hebat di bumi karena mampu berenang hingga seperempat garis keliling bumi atau sekitar 10.000 km saat masa bermigrasi. Ikan paus humpback memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan sirip yang sangat panjang dan kepala berbentuk menonjol. Ikan ini adalah hewan akrobatik yang seringkali menyembul keluar air dan memukulkan ekornya ke air. Ikan paus humpback jantan mengeluarkan suara nyanyian rumit yang bisa berlangsung selama 10-20 menit dan mengulanginya selama beberapa jam dalam satu waktu. Kalau didengar, suaranya agak sedikit menyeramkan. Tujuannya mengeluarkan suara nyanyian tersebut tidak jelas, kendati itu tampaknya mempunyai peran dalam perkawinan. Ikan paus itu hanya makan pada musim panas di perairan kutub dan bermigrasi ke perairan tropis dan subtropis untuk berkembang biak serta melahirkan pada musim dingin. Nah, selama musim dingin, ikan paus humpback ini berpuasa dan menghilangkan lemak yang tersisa di tubuhnya. Wah, gimana ya ikan raksasa berpuasa? Sayangnya paus humpback ini merupakan salah satu hewan langka dan dilindungi. Nah, itulah beberapa hewan aneh dan menyeramkan yang hidup di laut segitiga Bermuda.